5:5 Efesus 5:5. Sebab akan hal ini kamu dapat yakin, tidak seorang pun yang tidak bermoral, najis atau serakah, orang seperti itu adalah penyembah berhala, memiliki warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5:5 Keserakahan dan keserakahan Anda mungkin pernah mendengar tentang Injil Kemakmuran. Ini adalah Injil yang merayakan ketamakan. Ketamakan adalah keinginan yang berlebihan akan kekayaan. Tetapi, orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan banyak keinginan yang bodoh dan berbahaya yang menjerumuskan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Menyiksa mereka dengan banyak penderitaan. 1 Timotius 6:9-10 Jadi, seperti yang Yesus katakan, hati-hatilah. Waspadalah terhadap segala jenis keserakahan, hidup seseorang tidak tergantung pada banyaknya harta bendanya. Dan tidak ada hamba yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau dia akan mengabdi pada yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Lukas pukul 16:13 Karena itu, jagalah hidupmu bebas dari cinta uang dan puaslah dengan apa yang kamu miliki, karena Tuhan berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibrani 13:5 Karena orang yang serakah mendatangkan kesukaran dalam rumah tangganya, Amsal pukul 15:27, jangan berusaha untuk menjadi kaya, milikilah hikmat untuk bersahaja. Amsal 23:4 Kata Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pukul 19:23 Untungnya solusi untuk keserakahan sangat sederhana dan terukur. Solusinya adalah dengan berlatih kedermawanan. Sebenarnya, bukankah itu yang Yesus usulkan kepada orang kaya yang serakah itu? Lihat juga kedermawanan Kristen. Egoisme Filipi 2:3-8 Jangan melakukan apapun karena ambisi atau kesombongan yang mementingkan diri sendiri, tetapi dengan rendah hati hargailah orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri. Masing-masing dari Anda harus melihat tidak hanya untuk kepentingan Anda sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Sikap Anda harus seperti Kristus Yesus, yang, dalam kodratnya sendiri, Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipegang, tetapi menjadi bukan apa-apa, mengambil sifat seorang hamba, dijadikan serupa dengan manusia. Dan ditemukan dalam kedok seorang pria, dia merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Paulus tidak mengatakan di sini bahwa Anda harus tenggelam dalam kepentingan duniawi atau duniawi orang lain, tetapi lebih memperhatikan kepentingan terbaik mereka, yaitu, apa yang baik bagi mereka. Untuk banyak kali apa yang orang lain tertarik tidak menarik bagi Anda. Orang Kristen harus mengingat apa yang terbaik untuk kepentingan orang lain. Banyak yang tidak peduli dengan masalah dosa. Tetapi Yesus melihat bahwa lebih baik bagi mereka untuk mengatasi masalah ini. Seperti Yesus, memperhatikan kepentingan terbaik orang lain tidak berarti Anda akan dihargai karena melakukannya. Tetapi sekali lagi, sementara orang yang egois hanya ada di dalamnya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, altruis bersedia menanggung hutang mereka untuk kepentingan orang lain. Kecemburuan dan ambisi egois berjalan seiring dengan semua praktik buruk. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi sombong, saling memprovokasi dan saling iri. Galatia pukul 5:26 Solusi untuk egoisme adalah altruisme melalui pelayanan. Berusahalah untuk memberi manfaat bagi orang lain terlepas dari apa yang Anda peroleh darinya. Alih-alih mencari kesuksesan Anda sendiri, cobalah membuat orang lain sukses. Beberapa murid Yohanes Pembaptis mendekati Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersamamu di seberang sungai Yordan itu, yang kamu saksikan, sedang membaptis dan semua orang datang kepadanya. Untuk ini Yohanes menjawab, seseorang hanya dapat menerima apa yang diberikan kepadanya dari surga. Dia harus menjadi lebih besar, saya harus menjadi lebih kecil. Yohanes 3:26-27-30 Jangan mencoba untuk membuat nama untuk diri sendiri. Cobalah untuk membuat nama untuk orang lain. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan.
Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9 Yohanes pukul 5:24 Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firmanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes pukul 5:24 Yohanes pukul 10:28 Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes pukul 10:28 Kisah para Rasul pukul 4:12 Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah para Rasul pukul 4:12 Roma 10:9-10 Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10